Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, sahabat-sahabat YouTube yang baik hati, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Ya mujibas sya'irin. Dengan moto hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, berdasarkan hadis tersebut, saya merasa berkewajiban menyampaikan kepada umat, kepada khalayak, pengetahuan yang saya peroleh sebagai buah pikiran saya maupun hasil renungan saya. Mudah-mudahan ini merupakan pengetahuan yang hak dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat Islam. Saya terobsesi untuk menyampaikan video ini, untuk membuat dan menyampaikan video ini. Pertama-tama dari peristiwa atau yang saya terima dari seorang teman ketika saya masih kuliah di Jogja. Teman saya bercerita ada seorang mahasiswa non-muslim bertanya kepada seorang dosen muslim. Pertanyaannya, ia mempersoalkan bagaimana nalar orang Islam itu. Dia katakan, orang Islam itu gimana sih nalarnya? Yang buang angin bagian mana? Yang dibasuh kok mukanya? Lah, yang lebih mendorong saya membuat video ini, karena baru-baru ini ada pendakwah kondang. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Mudah-mudahan ini masih ada di memori sahabat-sahabat YouTube sekalian. Sahabat kondang tadi mengatakan orang-orang Islam itu not so smart. Sebenarnya bahasa aslinya tidak seperti itu, melainkan dinyatakan dengan bahasa yang vulgar. Tapi saya nggak sampai hati untuk menirukan persis seperti apa yang dikatakan Mubalik Kondang tadi. Saya ulang, dia mengatakan orang Islam itu not so smart, yang buang gas bagian mana, yang dibasuh kok mukanya. Nah, ini dijadikan alasan bagi atau oleh Mubalik Kondang tadi mengatakan bahwa orang Islam itu not so smart, dengan bahasa yang vulgar, keras, nadanya juga mantap. Terutama saya tentu nggak bisa menirukan nadanya itu karena suara saya itu kemeng ya, makanya udahlah saya nggak tirukan persis, tapi dengan bahasa lain yang lebih soft, lebih Japanese. Jadi meski saya tidak tega menirukan persis seperti yang dikatakan, ya harapan saya mudah-mudahan memori sahabat-sahabat YouTube ini masih ingat
siapa pendakwa kondang yang mengatakan itu. Karena rekaman ucapan ini muncul kembali. Sebenarnya nggak tahu itu, kayaknya sudah lama diucapkan. Tapi kemudian muncul kembali setelah viral ucapannya yang sama yang ditujukan oleh penjual penjual teh, Not So Smart. Ya sebenarnya juga lucu ya. Kalau penjual teh itu smart, ya dia tidak akan jualan teh lah. Bisa jadi saingan jadi pendakwah tadi, atau ya jadi bos pabrik teh. Jadi kalau menurut saya ya, kalau penjual teh asongan itu nggak smart, itu ya wajar sebenarnya. Nah, pertanyaan dan pernyataan di atas ini terjadi adalah karena kekurangpahaman mereka terhadap ajaran Islam. Kalau yang menanyakan itu mahasiswa non-muslim, saya kira dapat dimaklumi. Tapi kalau yang membuat pernyataan itu seorang pendakwah kondang, ya ini memprihatinkan. Untuk itu, marilah kita pahami bersama bahwa peristiwa buang gas itu adalah hadas yang masuk kategori hadas kecil. Yang termasuk hadas kecil itu yaitu buang gas, menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim, buang air kecil, dan di BAB. Dua yang pertama adalah murni hadas, kecuali ketika buang gas ada sesuatu benda yang terbawa keluar, itu ada hadas dan ada najis. Sehingga cara pembersihannya ya dibersihkan bagian yang mengeluarkan najis. Terus kemudian ketika akan sholat, dia harus atau wajib mensucikan diri dengan berwudu, terutama membasuh muka. Jadi tidak perlu lagi ketika wudu itu harus mencuci bagian tadi yang mengeluarkan najis kalau bagian itu sudah dibersihkan. Sedangkan dua berikutnya yaitu buang air kecil dan BAB ini selain menimbulkan hadas kecil juga bersamaan dengan keluarnya najis. Jika terjadi peristiwa hadas kecil dan bersamaan dengan keluar najis, maka cara bersucinya harus dibersihkan najisnya dulu atau bagian yang mengeluarkan najis dengan istinja. Baru kemudian kalau akan menunaikan ibadah sholat wajib bersuci dari hadas kecil atau berwudu. Selain hadas kecil, ada juga hadas besar yang ditimbulkan karena keluarnya sperma, karena mimpi atau karena bersebadan, dan khusus bagi perempuan karena datang bulan dan nifas. Cara bersucinya harus dengan mandi besar atau mandi junub. Dalam hal ini harus dipahami oleh umat Islam, yaitu pengertian hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Umat Islam harus paham bahwa hadas itu berbeda dengan najis. Hadas itu adalah konsep abstrak. Justru kalau dipahami oleh umat Islam, maka umat Islam menjadi umat yang cerdas. Apalagi konsep, terutama konsep hadas kecil,
Itu kan cuma sayangnya tidak dikenalkan penjelasan hadas itu sebagai konsep. Ya, cukup Anda kalau mau sholat harus wudhu. Cara wudhunya seperti apa? Ini sebenarnya sudah dikenalkan dari kecil. Nah, dari TK atau Rodotul Atfal itu sudah dikenalkan berwudhu. Tapi memang nggak mungkin ya kalau masih TK dikenalkan dengan konsep abstrak. Tapi ketika misalnya anak sudah mulai menuju ke persiapan menuju balik, nah, itu ketika tamyiz, nah itu perlu dikenalkan lebih jauh. Jadi ketika mereka diajarin wudhu, ini konsep hadas itu harus dijelaskan. Nah, jadi supaya mengerti apa itu sebenarnya hadas. Ya ini tentunya hadas kecil dulu karena belum waktunya untuk jelaskan untuk konsep hadas besar, kecuali sudah balik ketika bermimpi. Itu bagaimanapun harus dijelaskan tentang konsep hadas besar. Artinya ketika dijelaskan dengan konsep hadas kecil, ini sebenarnya umat Islam dapat dikatakan sebagai umat yang mengenalkan konsep abstrak itu jauh lebih dini dibandingkan umat-umat yang lain. Nah, ini kalau dikenalkan dengan konsep abstrak, nah ini akan menjadi umat yang cerdas. Jadi pada kenyataannya atau faktanya, umat Islam itu tidak dikenalkan dengan hadas itu sebagai konsep abstrak. Nah, saya pernah ikut pengajian itu, bahkan ya memang ini di tingkat RT ya. Ini yang menjadi ustadznya ini justru menanyakan bagaimana kalau kita mandi. Nah ini kan di perumahan itu biasanya bak mandinya kan kecil, udah kecil, kemudian isinya juga nggak sampai penuh, nggak sampai luber. Kalau sampai luber, airnya, kerannya mengalir, ini mungkin nggak akan muncul pertanyaan itu. Nah, Ustadz itu menanyakan bagaimana kalau kita dalam keadaan junub, kemudian ketika mandi junub ini tangan kita masuk ke dalam ke bak yang kecil tadi, terus kemudian mengguyur kepala badan kita, terus kemudian airnya balik ke bak tadi. Ini karena dia tidak paham bahwa hadas itu berbeda dengan najis. Nah, ya kemungkinan Ustadz ini belum kenal bahwa suatu ketika istri Nabi, tapi bukan Aisyah, cuma saya lupa siapa gitu, itu mandi junub duluan di air bak, kemudian masih ada sisanya. Nah, terus Nabi mau mandi menggunakan sisa air yang dipakai oleh istrinya tadi.
Kemudian istrinya bilang bahwa ini kan air sudah saya pakai untuk mandi junub. Terus Nabi menjawab, hadas besar tidak menjunubkan air. Jadi ini bedanya dengan najis. Kalau najis, misalnya kepala Anda tidur bareng-bareng, kemudian kena ompol anak, ketika Anda mandi guyur kepala, terus kemudian apalagi guyuran yang pertama masuk kembali ke bak, maka air bak itu menjadi mutanajis. Nah, tapi kalau junub, berdasarkan hadis Nabi tadi, tidak menjunubkan air, jadi airnya tetap suci, bisa dipakai. Meskipun dipakai pertama tadi ada air yang kembali muncrat ke bak, tapi air untuk membersihkan hadas ini tidak membuat air tadi itu menjadi apa? Tidak menjunubkan air tadi. Jadi air itu tetap suci. Jadi ini konsep yang apa? Abstrak yang harus dikenalkan kepada umat. Nah, supaya umat ini dari kecil, dari sangat dini, yaitu minimal ketika tamyiz, khusus hadas kecil, tapi ketika balik, nah, karena waktu balik itu diawali dengan peristiwa terjadinya hadas besar, yaitu karena mimpi. Oleh karena itu ya harus dikenakan dengan konsep hadas besar. Nah, jadi dengan memahami, kembali lagi dengan memahami konsep abstrak khususnya hadas kecil ini, agar kita umat Islam tidak sampai ditertawakan oleh umat lain, apalagi sampai ditertawakan oleh, artinya apa, ditertawakan oleh umat Islam sendiri, apalagi oleh mubalik kondang. Kemudian tidak sampai lagi kalau kita jelaskan kenapa hadas kecil, ketika terjadi peristiwa hadas kecil, yang dibasuh bukan bagian yang menimbulkan hadas kecil, tapi utamanya muka, berwudu. Ini selain menjelaskan konsep itu supaya tidak ditertawakan umat lain dan oleh pendakwah kondang, ini juga supaya umat Islam itu menjadi cerdas. Karena modalnya cerdas itu harus banyak-banyak menguasai konsep-konsep abstrak. Nah, lebih jelasnya untuk perbedaan najis dan hadas juga secara detail, misalnya najis adalah suatu benda yang bisa dilihat, najis ainiyah, bisa dilihat warnanya, ada baunya biasanya, ada rasa, kalau diraba basah atau lembab, kalau dijilat ya meskipun jarang orang menjilat najis, itu jarang, itu tentu ada rasa, tapi di fikih biasanya begitu, kalau dijilat itu ada rasa. Tapi saya kira kita semua nggak pernah menjilat najis itu rasanya seperti apa, tapi paling nggak dirasa dengan tangan, diraba itu. Misalnya tidur pakai sarung, kemudian
ragu apakah kena ompol atau enggak, diraba. Ya kalau lembab dapat dipastikan kena. Ya meskipun kalau enggak lembab ya ragu-ragu, kalau masih ada sarung yang lain ya gantilah yang itu dicuci. Nah, jadi itu najis. Nah, tapi bisa najis itu menjadi tidak terlihat, yaitu ghairu ainiyah. Tapi ini tetap tidak sebagai benda abstrak. Misalnya sarung kena najis, ketika sudah lama kering, atau ibu-ibu kadang-kadang kan males nyuci kain yang kena najis, ompol anaknya itu dijemur biar kering. Nah, kalau untuk tatakan, taruhlah popok untuk tatakan anak tidur ya nggak masalah. Tapi kalau sampai misalnya nanti tersentuh tangan yang basah, kan akhirnya menimbulkan tangan itu mutanajis. Nah, ketika kain ini sudah kering, ini kalau dicium ya kan masih meninggalkan bau. Nah, kalau sudah baunya nggak ada, itu kan ada riwayat bahwa kain itu tadi kena najis dan belum dicuci, artinya masih ada najis, yaitu najis ghairu ainiyah. Jadi ada riwayat yang bisa diceritakan bahwa kain itu tadi kena najis dan belum sempat dicuci. Sedangkan hadas itu suatu hukum karena suatu perbuatan atau kejadian. Hadas kecil disebabkan oleh keluarnya gas, buang air kecil dan BAB, bersentuhan kulit antara lawan jenis yang bukan muhrim. Hadas kecil ini bisa dicucikan dengan berwudu. Bagian utama yang disucikan itu muka, bukan bagian yang menyebabkan hadas. Menyentuh lawan jenis, penyebabnya kan tangan. Jadi nggak perlu dicuci. Jadi ini guyonan, misalnya nyentuh lawan jenis kemudian ada parfum, ya kan untung ini kan nggak harus dicuci, parfumnya awet diciumin. Nah, ketika wudhu, kemudian juga ini tidak harus dibersihkan, digosok-gosok sampai bau parfumnya. Kalau parfum bagus itu kan sekali guyur air juga kan nggak hilang kan. Nah, misalnya terus Anda sudah wudhu, mau sholat dicium, bau parfumnya masih ada. Jadi ya ini boleh dikata keuntungan, ini secara canda ya. Ya artinya hadas itu tidak harus dibersihkan bagian penyebab hadas itu tadi. Jadi keluarga sebagian mana nggak harus dicucikan, kecuali kalau ada suatu benda karena semangatnya membuang gas, ada benda yang terbawa. Nah ini harus disucikan itu. Tapi ini menyucikannya itu cara membersihkan najis, bukan membersihkan hadas. Jadi setelah sucikan najisnya, ya misalnya disucikan najisnya jam 11, belum waktunya sholat duhur. Kalau wudhu ya mungkin jaraknya
agak jauh ya, kecuali kalau orang yang biasa, jangan sampai putus wudhu. Kalau untuk keperluan sholat ya mungkin nanti kalau sudah waktu zuhur sekitar 1 jam kemudian dengan cara berwudhu. Terus kemudian pertanyaannya, kenapa hadas kecil itu disucikannya harus berwudhu? Jadi kalau ada pertanyaan seperti di atas tadi, nah itu ketidakfahaman orang yang bertanya, orang yang membuat pernyataan bahwa umat Islam itu not so smart, karena yang buang gas bagian mana, yang disucikan bagian mana. Itu karena nggak paham. Nah, di antara tokoh yang sudah menjelaskan ini secara ya masuk akal itu Cak Nun, yaitu seorang budayawan, sebenarnya dari Jombang tapi tinggal di Jogja, yaitu MH Ainun Najib nama lengkapnya. Itu mengatakan, kenapa yang dibasuh utamanya mukanya? Karena hadas ini menurut Cak Nun itu pada prinsipnya adalah rasa malu. Rasa malu. Orang secara hukum berhadas ini sebenarnya ada peristiwa yang memalukan, meskipun itu sifatnya alami. Jadi buang gas itu alami, buang air alami, BAB alami. Nggak bisa kita membuat jadwal buang gas nanti jam sekian enggak, karena saya sedang sholat. Nah, ini nggak bisa. Ini sifatnya alami. Tapi bagi orang normal, siapa sih ketika buang gas misalnya berbunyi kemudian terdengar oleh orang lain? Orang normal malu. Kemudian letaknya malu itu di mana? Letaknya malu itu di muka. Maka intinya ketika wudhu itu yang dibasuh mukanya. Yaitu yang sering dipertanyakan oleh orang. Meskipun ada bagian-bagian lain yang juga disucikan. Nah, ini meskipun belum ada yang mempertanyakan, sekurang-kurangnya saya belum pernah dengar yang mempertanyakan hadas besar kenapa harus mandi junub. Nah, tapi ini saya kira perlu juga saya jelaskan, hadas besar itu juga sebagai konsep abstrak agar umat Islam semakin cerdas dan semakin tertarik mempelajari konsep-konsep abstrak yang lain. Nah, jadi kenapa pertanyaannya kenapa orang yang berstatus hadas besar untuk mensucikannya harus dengan mandi besar atau mandi junub? Peristiwa terjadinya hadas besar ini, jika berupa kejadian, tidak bisa dikendalikan oleh yang bersangkutan. Misalnya, karena mimpi, ini kan tidak bisa dikendalikan. Ya, kalau boleh mimpi kan mimpinya sama artis yang cantik kan, mumpung ini nggak dosa gitu, tapi minta seperti itu, tapi kan nggak bisa gitu. Pengen nanti malam tidur mimpi juga belum tentu bisa terjadi, apalagi milih nanti dengan
artis yang cantik, nggak bisa. Jadi tidak bisa dikendalikan oleh yang bersangkutan. Nah, perempuan datang bulan juga nggak bisa dikendalikan oleh orang yang bersangkutan. Nifas juga demikian. Jadi merupakan peristiwa alami. Dan jika merupakan perbuatan suami istri, artinya perbuatan yang dibolehkan, dihalalkan, bahkan dalam waktu tertentu disunahkan ini. Tapi kembali, umumnya orang, dan lebih khusus umat Islam, ini kan perbuatan tidak boleh dilihat orang lain. Bahkan diceritakan aja juga tidak boleh. Artinya meskipun halal dan disunahkan, tapi itu malu. Kalau sampai kelihatan orang lain itu malu. Dan ini tingkat malunya lebih tinggi dibandingkan dengan tadi sekedar buang gas itu. Tingkat malunya lebih kecil. Nah, oleh karena itu disebut hadas besar. Jadi seolah-olah sehabis melakukan yang halal dan disunahkan lagi, tapi terasa sekujur tubuh ini merasa kotor karena rasa malu tadi. Sehingga untuk mensucikannya dengan mandi besar. Jadi itulah yang harus kita pahami, bahwa hadas ini adalah konsep abstrak. Nah ini konsep abstrak ini semakin orang banyak memahami konsep-konsep abstrak, orang tersebut akan cerdas. Nah ini umat Islam